kabar? Ritual kedewasaan Sataremawe di Amazon. Pasti sebagian orang bergidik ngeri melihat ritual tersebut di mana ratusan semut peluru dimasukkan di dalam sarung tangan dan para pelaku ritual akan memasukkan tangan mereka ke dalam sarung tangan tersebut. Cukup mengerikan bukan? Nah guys, ternyata ritual kedewasaan tidak hanya terjadi di daerah luar negeri saja. Ternyata ritual kedewasaan di Indonesia juga ada loh guys. Nah ini dia informasinya. Tapi sebelum lanjut, yuk guys klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Sorongi Is di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Nagekeo, ada sebuah suku bernama Dawe yang memiliki adat khusus ketika seseorang di dalam sukunya sudah beranjak dewasa. Ritual yang harus dilakukan sebagai penanda kedewasaan di suku Dawe dilakukan dengan cara memotong gigi atau yang dikenal dengan nama Sorongi Is. Sorongi Is dilakukan dengan cara menancapkan batu asa kecil ke gigi orang yang melakukan ritual tersebut. Setelah tertancap, batu asa tersebut digosok-gosokkan secara berulang kali. Walaupun membuat orang yang bersangkutan ngilu, namun ritual tidak boleh dihentikan sampai selesai. Untuk menghilangkan ngilu, sudah disiapkan ramuan khusus dari buah pinang yang dipercaya dapat mengurangi rasa sakit pada gigi itu. Kerik gigi hampir sama dengan suku Dawe di Nusa Tenggara Timur. Suku Mentawai di Sumatera Barat juga memiliki tradisi hampir sama untuk menandai kedewasaan seseorang, khususnya para wanita. Di suku ini, seorang wanita yang dianggap beranjak dewasa harus mengikuti ritual kerik gigi. Tujuan kerik gigi ialah untuk terlihat cantik dan menarik di mata pria di sekelilingnya. Selain itu, sebagai penanda kedewasaan, wanita juga dipercaya akan memberikan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka juga percaya jika sudah memiliki gigi runcing, pasti akan memiliki kebahagiaan dan kedamaian jiwa. Bagi yang mengikuti ritual ini, maka diharapkan dapat menahan rasa sakit yang teramat sangat karena prosesnya tidak menggunakan obat bius sama sekali. Pada umumnya, untuk membuat gigi menjadi runcing, digunakan alat seperti besi, batu, atau kayu. Selain tato pada tubuh, dengan meruncingkan gigi, maka wanita di suku Mentawai percaya bahwa aura kecantikan mereka semakin bersinar. Penamou di suku Naulu yang berada di Petuanan Negeri, Dusun Bonara, Kecamatan Seram Utara, Pulau Seram, memiliki tradisi khusus sebagai penanda jenjang kedewasaan seseorang dalam sukunya. Nah, tradisi yang dinamakan Penamou tersebut hanya dilakukan oleh wanita saja, khususnya yang sudah datang bulan. Penamou dilakukan dengan cara mengasingkan seseorang yang sudah dianggap dewasa di dalam sebuah rumah khusus berukuran kecil 2x2 meter. Dan tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan dunia sekitar atau siapa saja. Bahkan, rumah tersebut terlarang bagi laki-laki, walaupun hanya sekedar melewatinya saja. Biasanya, bangunan tersebut terletak di sebuah kebun bahkan pinggir hutan. Selama berada di dalam bangunan tersebut, para wanita yang diasingkan akan menerima makanan dan minuman dari saudara wanitanya. Tak hanya itu, wanita yang mengantar makanan juga tidak boleh mengajak berbicara wanita yang diasingkan tersebut. Nah, pengasingan ini juga dilakukan para wanita yang sedang hamil dengan usia kandungan yang mendekati masa kelahiran. Pada saat itu, sang wanita hamil hanya diberikan makanan dan minuman. Saat seorang wanita ingin melahirkan, akan ada seorang dukun yang mengunjunginya. Dukun tersebut akan membantu untuk proses melahirkan dengan peralatan seadanya. Setelah pengasingan tersebut selesai, para wanita tersebut diperbolehkan untuk kembali ke tempat tinggal asalnya. Tradisi tersebut bisa dikatakan sebagai tradisi yang memilukan. Tetapi para wanita suku Naulu tetap mempertahankan tradisi tersebut karena tradisi itu merupakan tradisi nenek moyang. Fahombo disebut juga dengan nama lompat batu. Fahombo merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di desa Bawoma Tauluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Pulau Nias. Fahombo ini hanya dilakukan oleh para lelaki yang sudah cukup umur dan ingin dianggap sudah dewasa.
Jika seorang laki-laki yang ingin memperoleh predikat sebagai pria dewasa, maka dia harus melakukan fahombo atau melompati batu dengan ketinggian tertentu. Pada zaman dahulu, tradisi ini dilakukan agar orang-orang yang bersangkutan dapat menjadi prajurit yang bertugas untuk mengamankan desa atau sebagai tentara ketika terjadi konflik dengan warga dari daerah lain. Nah guys, ketika ritual fahombo dilaksanakan, pemuda Nias akan menggunakan pakaian adat pejuang Nias. Batu yang harus dilompati adalah fahombo, berbentuk seperti sebuah monumen piramida dengan permukaan atas yang datar. Tingginya tidak kurang dari 2 meter dengan lebar sekitar 1 meter dan panjang 60 cm. Selain lompati batu, ada juga ketentuan lain dalam tradisi ini. Para pemuda Nias tidak diperbolehkan menyentuh batu ketika sedang dilompati, sebab jika kulit menyentuh batu maka mereka dianggap belum berhasil. Dan jika sudah meloncati batu, tentu seseorang juga harus memiliki teknik jitu untuk mendarat dengan tepat. Jika salah mendarat, tubuh bisa-bisa malah akan mengalami cedera. Nah guys, tradisi fahombo dijalankan dengan sangat serius oleh suku Nias, terlebih di masa lalu. Dulu di atas batu akan ditambahkan rintangan seperti bambu runcing atau paku. Jika seorang pemuda berhasil melewatinya, tak jarang keluarga besar akan merayakannya. Sebab melompati batu ini memang membutuhkan usaha yang sangat keras dan latihan yang lama. Kini tradisi lompat batu menjadi terkenal dan sering mengundang wisatawan untuk datang berkunjung ke Pulau Nias. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.